Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Ponti Media, pojok berita pajak Indonesia. Nah, di episode perdana kita sekarang ini, kita bersama dengan Bang Gusti Fajar. Saya manggilnya Bang Gusti atau Bang Fajar? Fajar aja mas. Fajar, oke. Kalau Fajar ini biasanya pembuka ya. Tuh Ya, kalau anak-anak senja gitu kan, ini anak Fajar dia. Anak-anak awal. Makanya kita episode 1 mas. Oke, berarti nanti episode berikutnya nanti sesuai ini ya, sesuai waktu. Saya waktu. Nah, langsung aja nih Bang. Mulai tahun 2025 ini kan kita kenal adanya kontak. Semua pelaporan, pokoknya semua yang berkaitan dengan administrasi perpajakan itu pakainya konteks kan. Tuh. Kalau dibandingin kemarin, DJP online deh. DJP online sama konteks ini sama nggak sih? Oke. Pertama-tama konteks itu sebenarnya adalah website atau kita bilangnya aplikasi baru. Oke. Nah itu adalah gabungan dari beberapa aplikasi sebenarnya mas. DJP online, e-faktur, ISPT, dirangkum jadi satu mas. Di dalam konteks. Basisnya tetap web ya. Web Berarti tidak ada aplikasi. sebenarnya nggak ada aplikasi, benar. Nggak ada Aplikasi apapun yang diinstal nggak ada ya, karena basisnya web ya. Tuh. Berarti dimanapun, kapanpun bisa diakses. Betul, 24 jam per 7 hari. Oke. Berarti bilangnya penggabungan. Kalau bukan lapor SPT tahunan, pakainya DJP online. Benar. Lapor PPN, e-faktur. Benar. Kalau di Korpek ini dibeda-bedain lagi juga. Oke, nah nanti jadi satu portal mas. Oke. Jadi lapor SPT, terus masa dan tahunan, terus bikin faktur, lapor PPN 21, bayar pajak, PBB, PBB P5 ya, dan perkotaan ya. Nah itu semua dari Korpek mas. Jadi single login untuk semua administrasi perpajakan. Jadi cukup satu itu. Satu aja cukup. Jadi tinggal buka Korpek aja, semuanya bisa diakses di situ. Betul. Oke, ngomong-ngomong tentang login. Tahun kemarin kan kita pakainya DJP online. Betul mas. Ada username, ada password. Iya. Sama nggak waktu masuk ke Korpek? Oke, nah ini kita tarik dari awal dulu ya mas ya. Oke. Prinsip login kalau dulunya adalah per NPP mas. Oke. Kalau sekarang kita nyebutnya PIC mas. PIC. Benar. PIC jadi satu orang itu satu login nanti bisa untuk banyak akun mas. Apabila dia ditunjuk sebagai wakil atau kuasa mas. Oh, oke. Jadi intinya satu orang per masing-masing orang daftar satu login aja udah cukup. Nanti dia bisa mewakili. Terus misalnya ada perusahaan atau ada badan atau malah orang pribadi lainnya bisa diwakili. Oke, berarti jadi satu login ini kita bisa sebagai diri kita sendiri. Benar. Juga bisa misalnya saya juga direktur CV XYZ, PT ABC misalnya. Tuh. Itu cukup satu aja? Cukup satu aja. Oke, nanti terus gimana tuh? Apa nggak tumpang tindih? Oke mas, di sini mas ada istilah baru di Kortex. Oke. Jadi ada namanya impersonate. Impersonate. Ya, artinya kita mewakili atau menjadi kuasa lah dari salah satu pihak yang menunjuk kita mas. Oke, impersonate ya namanya. Oh, jadi saat kita bertindak sebagai orang pribadi, kita pakai NPWP pribadi kita. Benar. Kemudian saat kita sebagai direktur, misalnya badan yang kita punya, impersonate namanya ya. Benar sekali mas. Oh gitu, berarti cukup satu aja ya? Cukup satu aja. Oke, cukup satu. Agak beda sama yang kemarin ya? Agak beda mas. Tapi untuk login tetap kita pakai NPWP. Nah ini dia mas, uniknya mas sekarang mas. Oke. Jadi kita harus membedakan orang pribadi dan badan. Orang pribadi dan badan. Jadi kalau orang pribadi nanti kita sudah tidak lagi menggunakan nomor NPWP atau nomor wajib pajak, tetapi akan dipadankan dengan nomor induk kependudukan atau NIK. Oke, berarti harus dipadankan dulu nih. Harus dipadankan dulu mas. Antara NIK sama dengan NPWP. Benar sekali. Oke, karena NIK sama dengan NPWP. Nah, proses pemadanan ini otomatiskah atau harus ada apa mungkin kita aktivasi atau apapun itu gimana? Oke, nah pertama-tama nanti kalau misalnya
belum pernah sama sekali nih kita mengakses DJP online dulunya. Nah itu kita harus pemadanan ke kantor pajak terdekat mas. Jadi sekarang udah nggak harus ke kantor pajak terdaftar. Terdekat ya? Terdekat sudah ya? benar Oke. sekali, borderless istilahnya mas. Siap. Jadi datang ke KPP terdekat, nanti kita bisa mengajukan pemadanan NIK. Oke. Nah, tapi kalau kita udah pernah punya akun DJP online sebelumnya, kita tinggal aktivasi akun aja di Kortex-nya. Atau kita misalnya udah ingat akun DJP online-nya, kita udah pernah pemadanan sebelumnya, kita mau login Kortex, nanti tinggal lupa kata sandi mas. Oh, oke. Jadi Berarti langsung bikin akun Kortex saja. Oke, berarti langsung lebih cepat ya? Lebih cepat. Ya. Benar Kalau sekali. kemarin yang sudah bisa akses DJP online, kemudian sudah punya login, tinggal pemadanan itu aja ya? Atau Iya. aktivasi ya? Aktivasi akun. Iya, aktivasi akun. Oke. Berarti aktivasi akun itu nanti setelah aktivasi otomatis sekarang saya pakainya Kortex. Untuk tahun pajak 2025 kita pakainya Kortex. Benar Oke. mas. Kalau SPT tahunan, tapi SPT tahunan yang sekarang ini tahun 2025 kan SPT tahunan itu masih tahun 2024 ya? Benar. Itu sudah pakai Kortex atau masih yang lama? Nah, untuk penggunaan Kortex mas, Hmm. kita melihat tahun pajak. Oke. Walaupun sekarang tahun 2025, tapi karena 2025 adalah masa pelaporan untuk tahun pajak 2024, jadi kita masih pakai DJP online mas. Oh, berarti untuk SPT tahunan itu masih pakai yang DJP online ya? Benar, untuk tahun pajak 2024. Kalau pajak-pajak lainnya yang pajak tahun berjalan ini Oke, untuk pajak tahun berjalan, mulai dari 1 Januari 1 Januari sudah beralih ke Kortex. Oke. Tapi memang ada beberapa fitur yang masih berjalan di aplikasi lamanya mas. Kayak misalnya di e-faktur atau di DJP online masih ada beberapa menu yang bisa digunakan. Oh, oke. Ini kayaknya menarik nih. Mungkin kita jeda sebentar ya. Oke mas, boleh mas. Oke, kawan pajak tetap ikutin pembahasan tentang Kortex ya. Oke, untuk episode pertama ini kita cut di sini ya. Oke, siap, Mas. Terima kasih. Makasih mas. Terima kasih saja. Siap.